Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfi Gustiana, Siti Rohimah, dan juga Dia Salma Putri Riansah akan menjelaskan mengenai konsep tentang kesejahteraan dan kegagalan pasar. Nah, dalam hal ini ada 3 subbab yang akan dibahas, yaitu penggunaan edgy word box, konsep ekonomi dari kesejahteraan, dan kegagalan pasar. Nah, yang pertama ada penggunaan edgy word box. Bisa kalian lihat bentuk edgy word box sebagai berikut. Edgy word box adalah representasi grafis dari pasar dengan hanya 2 komoditas X dan Y dan juga 2 konsumen. Kegunaan utama dari edgy word box adalah untuk memperkenalkan topik dalam teori ekuilibrium dalam bentuk di mana properti dapat divisualisasikan secara grafis. Selanjutnya yaitu mengenai konsep ekonomi kesejahteraan. Nah, dalam hal ini meliputi pengertian kesejahteraan ekonomi, ukuran kesejahteraan, dan juga jenis-jenis kesejahteraan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi kesejahteraan. Menurut O'Connell, ekonomi kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat dari distribusi pendapatan. Selain menurut O'Connell, ada juga Rosen dan Beasley yang mengemukakan pendapatnya mengenai ekonomi kesejahteraan. Jadi, ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkat dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ukuran kesejahteraan. Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development Index, Physical Quality Life Index, Basic Needs, dan GNP atau pendapatan per kapita. Ukuran kesejahteraan ekonomi ini pun dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi konsumsi dan juga sisi produksi. Nah, jika dilihat dari sisi konsumsi, maka kesejahteraan dapat diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu ada 2 jenis. Yang pertama kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah. Pertama yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional. Ekonomi kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan kesejahteraan baru atau modern. Pendekatan neoklasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna atau diminishing return. Yaitu pendekatan modern, yaitu perkembangan dari neoklasik, di mana hal ini merupakan perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi, namun non-materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Selanjutnya yaitu kesejahteraan ekonomi syariah. Ekonomi kesejahteraan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual, dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral, nilai sosial dan politik secara islami. Dalam pandangan syariah, terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi. Pertama yaitu dilihat dari segi pentingnya. Sejahtera sebagaimana diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan yang lainnya.
Pengertian ini juga sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial yaitu sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kandungannya. Terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah itu harus selalu dibarengi dengan hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi dari kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam alaihi salam. Yang selanjutnya ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan suatu kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan pasar, yaitu di mana permintaan ataupun penawaran dan harga tidak berada di dalam kondisi equilibrium atau keseimbangan. Bisa jadi permintaan yang lebih besar daripada penawaran, ataupun permintaan penawaran itu tidak seimbang dengan harga, sehingga mengakibatkan pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Nah, kegagalan pasar bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya common good, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, adanya eksternalitas, adanya pasar tidak penuh, dan adanya kegagalan informasi. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.